bersama saya Eka Febrianti Hanifah dari kelas TIG 22. Pada kesempatan ini saya ingin menyelesaikan tugas UAS mata kuliah interaksi manusia dan komputer dengan membahas beberapa poin penting yang telah dijelaskan. Yang pertama, jelaskan yang dimaksud dengan interaksi manusia dan komputer. Interaksi manusia dan komputer atau yang biasa disingkat dengan IMK merupakan bidang ilmu yang mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dengan komputer, baik itu perangkat keras maupun perangkat lunak, serta bagaimana cara merancang sistem komputer agar dapat digunakan secara efektif, efisien, dan menyenangkan. IMK tidak hanya menyoroti sisi teknologi dari komputer saja, tetapi juga memperhatikan sisi manusia sebagai pengguna, mulai dari faktor psikologis, kognitif, sosial, hingga ergonomis. Tujuan utama dari IMK adalah untuk menciptakan antarmuka atau sistem yang mudah digunakan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Hal ini penting karena semua teknologi sebaik apapun fitur dan kemampuannya tidak akan bermanfaat jika tidak dapat digunakan dengan nyaman oleh manusia. 2. Sebutkan dan jelaskan prinsip utama mendesain antarmuka atau interface. Dalam mendesain sebuah antarmuka pengguna, terdapat beberapa prinsip utama yang harus diterapkan agar pengalaman pengguna menjadi optimal. Prinsip pertama adalah konsistensi, yaitu menjaga agar elemen-elemen desain seperti icon, warna, tata letak, dan istilah yang digunakan tetap sama di seluruh bagian sistem. Ini membantu pengguna merasa lebih familiar dan mengurangi kebingungan. Prinsip kedua adalah umpan balik atau feedback, yaitu sistem harus memberikan respon yang jelas setiap kali pengguna melakukan tindakan. Misalnya, muncul notifikasi ketika data berhasil disimpan atau peringatan saat ada kesalahan. Ketiga adalah pengenalan lebih baik daripada penghafalan atau recognition over recall. Sistem harus dirancang agar pengguna dapat mengenali fungsi dan menu yang tersedia tanpa harus mengingat instruksi sebelumnya. Keempat adalah pengendalian dan kebebasan pengguna atau user control and freedom, di mana pengguna harus diberi keleluasaan untuk membatalkan atau mengulang tindakan, seperti melalui tombol undo atau cancel. Kelima adalah pencegahan kesalahan atau error prevention. Sistem harus dirancang untuk menghindari terjadinya kesalahan, seperti memberikan konfirmasi sebelum menghapus data penting. Selanjutnya, prinsip kesesuaian dengan dunia nyata atau match between system and the real world. Artinya, sistem menggunakan bahasa, simbol, atau tampilan yang mudah dipahami karena menyerupai kenyataan sehari-hari. Dan terakhir, prinsip fleksibilitas dan efisiensi, yaitu antarmuka harus mendukung penggunaan oleh pemula maupun pengguna mahir. Misalnya, pengguna baru dapat menggunakan menu navigasi sederhana, sementara pengguna berpengalaman bisa memanfaatkan shortcut atau fitur lanjutan. Ketiga, berikan contoh dari product compatibility. Product compatibility atau kecocokan produk adalah kemampuan suatu produk untuk berfungsi atau digunakan dengan baik bersama perangkat atau sistem lain. Dalam dunia teknologi, produk yang kompatibel akan lebih mudah diakses dan digunakan oleh berbagai kalangan pengguna. Contohnya adalah headset Bluetooth yang dapat digunakan pada berbagai merek dan model smartphone, baik Android maupun iPhone. Contoh lainnya adalah file Microsoft Word atau Doc, yang bisa dibuka menggunakan aplikasi Google Docs, WebS Office, atau LibreOffice. Selain itu, aplikasi WhatsApp juga merupakan contoh yang baik karena bisa berjalan di Android, iOS, dan bahkan di desktop. Kompatibilitas yang tinggi memungkinkan produk digunakan secara fleksibel oleh berbagai pengguna tanpa terikat pada satu sistem atau merek tertentu. 4. Apa yang dimaksud dengan konsistensi dalam ilmu interaksi manusia dan komputer? Konsistensi atau konsistensi dalam ilmu interaksi manusia dan komputer adalah prinsip penting yang memastikan bahwa elemen-elemen dalam antarmuka sistem memiliki tampilan, posisi, dan perilaku yang seragam di seluruh bagian aplikasi atau sistem. Konsistensi ini menciptakan pengalaman yang lebih mudah dan menyenangkan bagi pengguna karena mereka tidak perlu mempelajari ulang setiap bagian sistem yang baru. Misalnya, jika sebuah tombol simpan selalu diletakkan di kanan bawah dengan warna biru, maka pengguna akan terbiasa dan tahu dengan cepat di mana harus menekan saat ingin menyimpan data. Sebaliknya, jika pada halaman lain tombolnya berbeda warna atau berada di posisi yang tidak konsisten, hal ini bisa membingungkan pengguna dan menurunkan efisiensi kerja mereka. Dengan konsistensi, pengguna dapat membangun pola pikir dan ekspektasi yang tepat terhadap sistem. Ini juga membantu mengurangi kesalahan dalam penggunaan dan mempercepat proses adaptasi terhadap aplikasi atau perangkat baru. Di sini saya membuat aplikasi dengan konsep task compatibility yang saya beri nama MyFarmNode. Task compatibility atau kecocokan tugas adalah sejauh mana antarmuka sebuah sistem atau aplikasi mendukung tugas-tugas yang dilakukan oleh
Dalam aplikasi iFarmNote ini, saya merancang antarmuka yang bertujuan untuk mempermudah petani dalam mencatat dan mengelola aktivitas pertanian mereka secara digital. Pada tampilan awal, yaitu halaman login dan pendaftaran, saya desain secara sederhana dengan kolom username, password, serta tombol daftar atau masuk. Hal ini bertujuan agar pengguna, khususnya petani, mungkin belum terbiasa dengan teknologi, dapat menggunakan aplikasi dengan mudah tanpa merasa kebingungan. Setelah berhasil masuk, pengguna akan diarahkan ke halaman sambutan yang berisi ucapan selamat datang serta ajakan untuk mulai mencatat kegiatan. Tampilan ini memberikan kesan ramah dan memberi arahan langkah selanjutnya secara jelas, yang tentu saja sangat membantu pengguna. Pada halaman beranda, pengguna dapat melihat informasi cuaca secara real time serta daftar kegiatan hari ini, seperti memungut jagung atau menyiram padi. Informasi ini sangat penting bagi petani karena cuaca sangat mempengaruhi kegiatan pertanian. Dengan menyediakan informasi yang relevan, aplikasi ini menjadi alat bantu nyata yang mendukung pekerjaan sehari-hari pengguna. Selanjutnya, pada halaman catat kegiatan, pengguna dapat memilih tanggal, kondisi cuaca, jenis kegiatan yang dilakukan, serta mencatat hasil panen dalam satuan kilogram. Antarmuka ini sangat praktis dan dibuat berdasarkan real yang biasa dilakukan petani di lapangan. Semua data yang dicatat akan langsung tersimpan dan ditampilkan dalam bentuk ringkasan di bagian bawah sebagai laporan harian. Terakhir, pada halaman laporan mingguan, pengguna dapat melihat rekap kegiatan dan hasil panen selama 1 minggu terakhir. Informasi ini membantu petani dalam mengevaluasi produktivitas dan merencanakan aktivitas ke depan seperti kapan waktu terbaik untuk menanam kembali atau memperkirakan jumlah panen. Secara keseluruhan, aplikasi iFarmNote dirancang berdasarkan prinsip task compatibility karena seluruh fitur, tampilan, dan fungsi disesuaikan dengan tugas nyata pengguna di lapangan. Tujuannya adalah agar pengguna dapat bekerja lebih mudah, cepat, dan efisien dengan bantuan teknologi yang sederhana namun tepat guna. Demikian penjelasan saya mengenai aplikasi task compatibility yang saya buat. Semoga aplikasi ini dapat menjadi contoh bagaimana teknologi bisa disesuaikan dengan kebutuhan pengguna secara langsung. Demikian penjelasan saya mengenai materi interaksi manusia dan komputer. Semoga penjelasan ini dapat dipahami dengan baik dan memenuhi kriteria tugas UAS yang diberikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.